Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, ladies and gentlemen, welcome back with me, Eko Herianto, right? And today we are going to continue our lesson, our business, talking about the reading comprehension, overview, tips, and tricks. So, ladies and gentlemen, without any further ado, before we go further, I think let's pray together according to your faith and your religion. Please. Thank you. All right, ladies and gentlemen. Uh, as I said before, so today we are going to continue our business. That is, we are talking about the reading comprehension on TOEFL ITP, especially this one is overview, tips, and tricks. Right, and after this, I think before we go to the slides, okay. So, ladies and gentlemen, this is myself. This picture describes when I was, what is it, in front of some audiences in the faculty, in another faculty, I think, in another university, right? So it was me myself, yeah. It was me myself, and I think until now, this is myself. This is it's me, Eko Herianto, ya at that time and now also. Ini yang ketika saya untuk melatih beberapa kali ya pelatihan TOEFL training, ya, especially di tahun 2015, ya. Oke, so here, ladies and gentlemen, first of all, I would like to overview first, ya, talking about the TOEFL ITP. I mean, TOEFL itself, ya, berdasarkan media pengerjaannya itu ada tiga, ya, ada tiga di sana. Ada TOEFL PBT, paper, computer, and internet. This is for coding atau according to the media or based on the media, ya. And then how about the use? Itu ada tiga. Ya, ada TOEFL International atau International TOEFL, and then Institutional TOEFL atau TOEFL Prediction. Nah, kalian atau kalau misalkan sebagai syarat untuk ke luar negeri, beasiswa dan sebagainya, itu kita menggunakan yang TOEFL ITP, Institutional Testing Program. Yang kurang lebih ada berapa rupiah kemarin ya? Ada yang 550.000, ada yang 600, ada 650 ribu ya. Itu tergantung di mana kalian tesnya. Oke. Nah, kalau yang untuk prediction itu yang seperti apa ya, Sir? Seperti kalau kalian tes di beberapa mungkin untuk perguruan tinggi, tapi bentuknya bukan TOEFL, tapi namanya yang berbeda. Atau namanya TOEFL, tapi harus ada kata TOEFL Prediction Test atau TOEFL-like Test. Ya, karena TOEFL itu merupakan apa namanya trademark resmi gitu ya, yang dikeluarkan oleh ETS ya. ETS itu adalah Educational Testing Service yang kita tahu ada di Amerika ya, di New Jersey, Amerika. Oke, nah untuk ITP, ladies and gentlemen, saat ini itu ITP masih menggunakan dua. Aslinya sih ITP itu yang menggunakan paper base. Tapi semenjak adanya COVID ya, apa namanya itu sekarang para testing center ya, termasuk juga di apa di pusat lembaga di universitas itu lebih memilih kepada yang apa namanya itu menggunakan remote proctoring ya, bukan online tapi remote proctoring. Jadi semacam online tapi sudah dikembangkan sedemikian rupa ya. Oke. Tapi ada juga universitas yang memilih tetap menggunakan paper base. Itu tergantung dari kebijakan universitas masing-masing, kalau menurut saya ya. Oke, kemudian untuk ini, ladies and gentlemen, untuk soal dan lain sebagainya, I think
I have explained to you, yeah, in the previous meetings, I think, yeah, talking about the soal, ya, itu ada 140 soal. Yang kemarin terbagi jadi berapa? Tiga bagian ya. Ada listening, structure, dan written expression, and also the last one adalah reading comprehension. Untuk skor ada 310 di sana minimal. Jadi kalau kalian salah semuanya, tidak diharapkan begitu ya. Tapi kalau misalkan itu jawaban dari 140 soal itu salah semuanya, kalian masih mempunyai skor 310. Atau kemarin ada yang konversinya itu 277 ya. Dan itu juga apa namanya tergantung konversi yang mana yang dipakai. Ya di masing-masing universitas. Tapi kalau yang di ITP itu if I'm not mistaken itu 310 ya, maksimal 677. And then now kita beralih ke mana jumlah soal dan alokasi waktu untuk TOEFL PBT yang sudah apa namanya sudah saya terangkan juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Itu ada listening itu sudah mengikuti dari kaset ya, dari audionya sekitar 35 sampai 40. 30 menit sampai 40 menit. Kemudian kalau structure dan written expression ini memang itu tidak ada kata lain ya kecuali 25 minutes untuk mengerjakan 40 soal ya. Kemudian the last is 55 untuk 50 soal untuk reading comprehension. Oke, jadi kurang lebih ya sekitar 2 jam ya, kurang 5 menit gitu. Right. And then this is the interpretation of TOEFL score. It means that kalau targetnya itu memang itu adalah 500 ya, 500 saja itu masih ada di high intermediate. Tapi kalau sudah 520 ke atas, it means that you are in advanced level. Ya, jadi udah sangar lah ya kalau boleh dikatakan ya kalau di 520 ke atas. Alright. So, ladies and gentlemen, so let's move to the real, to the our own business today. That is reading comprehension on TOEFL ya. Oke, mengenai reading comprehension karena untuk bagian-bagian sebelumnya di meeting sebelumnya untuk listening dan sama structure itu sudah kita bahas ya. Sekarang kita coba bahas untuk reading TOEFL ya. Oke. Right. It is designed to measure candidates' ability, especially it is similar to what is it? Yeah, listening and also structure and tone expression. Yeah, to measure candidates' ability untuk mengukur kemampuan kemampuan para test taker atau kandidatnya. Okay, and then to understand passages in academic settings, ya gunanya untuk jelas itu untuk apa namanya itu eh, test taker, ya test taker itu mereka itu memahami nggak sih beberapa apa namanya passage ya teks gitu di bidang akademik tentunya ya. Oke, kemudian it consists of 50 question in 55 minutes. Jelas karena sudah tadi saya terangkan juga 50 soal dalam waktu 55 menit ya. Oke, ini yang kemudian menjadi yang terbaru sampai saat ini. Jadi ada there is a integration ya between vocabulary and also reading comprehension. Jadi di reading comprehension itu juga mengukur kemampuan vocabulary dari test taker mulai dari tahun 95. Right, ladies and gentlemen. That is the overview of reading comprehension. And then now we move to types of question and sample questions. By the way, in TOEFL ITP itself, yang pertama memang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu ya tipe-tipe pertanyaan yang memang ditanyakan yang sekiranya itu yang pasti ya ya tidak jauh-jauh dari pertanyaan eh, 10 yang sudah saya siapkan ini ya.
Oke, apa saja itu types questionnya itu, Mister? Yang pertama adalah understand main ideas. Understanding main ideas itu memahami apa namanya gagasan utama. Ya, itu biasanya sih dalam passage itu nomor satu, nomor dua biasanya itu ya. Itu biasanya jelas itu ada di sana. Oke, pertanyaannya yang bisa biasanya yang apa itu merefer understanding main ideas itu what is the topic of the passage, and then what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the title of the passage, and then what is the main purpose of the passage. Biasanya begitu. Ya, itu berarti kalau ada pertanyaan ini berarti Anda diminta untuk apa namanya itu understand the understanding main ideas. And then number two, that is recognizing the organization of ideas. Sejauh yang saya tahu sih ya, as far as I know, untuk recognizing the organization of idea ini biasanya tidak dalam dalam 50 soal mungkin satu yang keluar ya. Satu biasanya dari bukan di salah satu dari 5 teks ya. Oke. Kemudian nomor 3, answer answer stated detailed question. Ya, biasanya ditunjukkan dengan apa? Dengan soal according to the passage bla 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 bla. Ya. Misalkan according to the passage apa yang dimaksud dengan apa namanya itu contohnya apa ya? Apa yang dimaksud dengan respiration misalkan begitu ya. Begitu. Biasanya kalian diminta untuk apa namanya itu eh, mencoba untuk memahami di bagian-bagian tertentu. Ya, itu biasanya apa namanya menggunakan pertanyaan according to the passage, it is stated in the passage and until which of the following is true. Ya, itu biasanya memang dari 50 soal itu kurang lebih biasanya ya ada 2 sampai 2 nomor begitu yang apa yang keluar. And then number four, find unstated details. Ya, ini sering saya menjumpai based on my experiences itu unstated ini pernah saya menjumpai juga apa namanya itu pertanyaan yang menanyakan tentang unstated details ya. Misalkan ya biasanya itu which of the following is not stated atau mentioned atau discussed. Sometimes itu menggunakan all of the following are true except misalkan ya gitu. Semua pernyataan di bawah ini benar sesuai dengan teks eh, kecuali nah berarti kita memang diminta untuk apa namanya itu membaca dari atas sampai akhir ya. Oke. And then number five, find pronoun reference. Wah, kalau ini jangan usah ditanya lagi ya. It is out of questions, and it means that you don't have to ask me, Pak itu keluarnya berapa nomor? Pasti keluar dalam setiap apa namanya teks. Kan ada 5 teks tuh ya, masing-masing teks untuk apa 10 nomor. Ada 5 bacaan berarti untuk 10 nomor. Biasanya begitu dan berlaku sampai sekarang ya, sampai sekarang. Nah, dari masing-masing teks atau wacana itu biasanya akan ditanya yang namanya pronoun reference atau finding pronoun reference ya. Misalkan di situ what does she in line 3 refer to? Nah, she itu siapa di line ketiga ya gitu maksudnya. Oke, nomor 6, answer implied detail question. Ya, kita berarti bermain bermain implikasi ya, yang tersirat, ya, yang tersirat dalam bacaan. Biasanya sih ini nggak terlalu banyak dikeluarkan. Bisa jadi kalau boleh saya bilang itu dari beberapa kali tes saya baru menemukan satu. Iya. And then number 7, answer transition question. Oke, ini menanyakan apa namanya itu transisi, ya. Transisi maksudnya
Setelah paragraf, misalnya dalam satu teks itu ada 3 paragraf, berarti pertanyaannya adalah kira-kira kalau ada paragraf 4, berarti menerangkan apa? Ya, gitu biasanya ya. Itu biasanya tanda dengan what is the most likely in the paragraph following the passage. Ya. And next is number 8, understanding vocabulary in context. Nah, ini sekali lagi yang untuk 8 ini, it means that it must be exist. It must be exist. Apa namanya itu boleh boleh dikatakan itu memang harus ada, ya. Dia biasanya dalam satu teks bacaan itu ada 2, ya. Kenapa? Biasanya memang begitu. Misalkan the word bla 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 in line 4 is closest meaning to. Nah, berarti Anda diminta untuk mencari, you know, synonym, ya, sometime opposite, ya. Biasanya memang kebanyakan sih mencari kalau closest meaning to itu ya sinonim, ya. Oke. And then number 9, determine. Okay, ladies and gentlemen, in my Padepokan, you have to remember, you must not, yeah, you must not pronounce this word determine. Yeah, it is very, very incorrect. 1000% incorrect if you say determine. Oke, di Padepokan mohon ya, jangan apa namanya itu membaca lagi determine. Oke, so you have to say determine. Ya, determine where specific information is found. Oke, jadi kalian harus mengetahui, diminta untuk mengetahui di mana informasi khusus itu ditemukan. Ya, where is the passage bla 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 in which line the information about respiration, misalkan begitu ya. Jadi di paragraf mana misalkan atau di garis keberapa ya. Oke, I think the last determine the tone, purpose, and course. I mean, this is like yang lain juga. Misalkan itu yang tadi yang jarang dikeluarkan oleh apa ITS, tapi beberapa kali dalam serinya itu tone, purpose, and course itu dikeluarkan untuk pertanyaannya. Misalkan, what is the tone of the passage? Tone itu dari apa namanya? Boleh dibilang kondisi penyampaian dari pengarang, ya. Misalkan dia itu tone-nya itu adalah sarcastic atau informatif atau yang lain. Jadi kalau informatif misalkan ya, the tone is informative. It means that the author want to inform the readers, ya, about something. Ya, itu dia tone-nya ya. Kalau sarcastic itu apa ya? Jadi sarcasm, mengunderestimate, ya, underestimate dan apa yang sejenisnya. And then talking about the purpose, ya, purpose of of this passage, misalkan tujuannya untuk apa? Eh, apa si author itu mengarang teks tersebut. Oke ya. Baik, kemudian ada apa ini? Oke, so after this, ladies and gentlemen, so now we move to reading skills yang bisa kalian gunakan. Ya, willy-nilly, ladies and gentlemen, suka nggak suka atau memang itu ada teknik baru, tetapi kedua teknik ini itu sangat membantu Anda untuk apa namanya itu memahami teks dan juga bagaimana cara Anda mengerjakan semaksimal mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam reading comprehension. Tekniknya ada 2, ada skimming sama scanning ya. Apa itu skimming, sir? Kalau skimming, it means that this is the art of reading, ya. It means that you have to read quickly, ya. Oke, kalian harus baca cepat gitu ya. Yang berkaitan dengan speed reading, biasa reading speed ya. Biasanya digunakan untuk menemukan topik bacaan, gagasan utama, dan struktur bacaan yang berkaitan dengan deduktif, induktif ya.
Kalau kalian masih ingat di SMA dulu. Nah, skimming ini memang tujuannya adalah mencari topik bacaan, gagasan utamanya dalam setiap paragraf atau bahkan dalam satu teks. Kalau scanning, ya seperti kalian scan, memindai begitu ya. It means that you want to know the specific information based on the text. Ya, Em, mencari informasi tertentu berdasarkan teks. Jadi, kalau pertanyaannya itu misalkan pada tahun 1945, apa yang terjadi pada tahun tersebut? Maka kalian cari di teks itu langsung tertuju pada angka clue-nya 1945. Ya, di sekitar itu pasti teks itu akan ditemukan apa yang terjadi di tahun 1945 tersebut. Gitu ya, guys. Jadi, scanning itu boleh dibilang baca soal dulu baru dicari di teks. Ya, itu dia. And then, nah, now these are tips and tricks mengerjakan soal reading TOEFL. Oke, ya. Yang pertama adalah bacalah kalimat pertama dan terakhir dari teks bacaan untuk menetapkan topik dan gagasan utama. Usually kalimat pertama dan terakhir itu biasanya kan berkaitan dengan induktif dan deduktif ya. Jenis paragraf itu loh. Ya, I think you still remember about them. Ya, makanya itu biasanya pokok ya atau kalimat utama dalam setiap paragraf. Kemudian baca sekilas teks bacaan tersebut untuk menemukan konsep dan kata kunci. Kalau kalian memang menggunakan teknik skimming, ya memang kalian harus apa ya, reading speednya harus bagus. Bacalah pertanyaan-pertanyaan yang disajikan guna mencari tahu informasi apa yang harus dijawab. Ini scanning. Jadi kalian baca soal dulu, habis itu kalian cari di teks. Good. And then bacalah bagian itu dengan hati-hati dan ingatlah pertanyaan yang harus Anda jawab. Terutama biasanya itu mengenai reference, ya referen tadi. Kata the word she in line 4 refer to ya misalnya refers to ya misalkan begitu. Terus lagi ada sinonim kata ya tadi itu kalian juga harus apa namanya jelas itu ya. The word store in line 7 is closest meaning to ya biasanya begitu. Ya kalian harus langsung cek 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 gitu ya cari di apa namanya di line 7. Oke, jawab pertanyaannya. Gunakan kata kunci atau frasa dalam pertanyaan untuk menemukan jawaban yang benar. Habis itu cari di teks ya. Tebak jika Anda tahu jawaban yang benar. Oke, kalau sudah tahu langsung aja dijawab ya. Dipilih karena waktu sangat terbatas, jadi jangan menunda-nunda untuk apalagi menyimpan jawaban ya. Oke. Kemudian jawablah ya ini jurus pamungkas ya. Setiap kali pasti ada jurus pamungkasnya yang saya berikan ke Anda ya. Oke, the last technique, the last magical technique. Jurus pamungkas, oke. Jawablah semua pertanyaan walau tidak tahu dengan pasti jawaban yang benar. Tahu kan kalian maksudnya? Jadi kalian harus tetap memilih jawaban salah satu A atau B atau C atau D. Tapi kalau kalian tidak memilih semuanya, wassalam, pasti salah gitu ya. Tapi kalau dipilih salah satu kan ada kemungkinan 25% benar gitu ya. Karena apa ya? Karena jawaban salah tidak mengurangi nilai dari jawaban yang benar. Tidak diisi, pasti salah. Diisi, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Masih ada kemungkinan 25%. Kan lebih bagus tuh kalau diisi daripada tidak sama sekali. Right? Okay, ladies and gentlemen, now this is your time to take what is it? Yeah, to try. Yeah, to try God challenge. Yeah, God challenge or cookies in our Padepokan. Yeah. Okay. Now please take a note and a pen or pencil, and then choose the best answer. Okay. This is about material understanding. Ladies and gentlemen,
eh, something that you have to know. Di sesi kali ini ada dua, ya ada dua, nomor 1 sampai 5. Habis itu nanti sesi 2 ada 1 sampai 10. Oleh karena itu, bagi saya, kalian siapkan aja note atau paper atau apalah begitu ya untuk menulis A, B, C, or D. Ya, menggunakan pen or pencil is up to you, I think. Yang pasti bisa untuk dibuat nulis gitu ya. Oke, gitu. Yang pertama 1 sampai 5. This is talking about material understanding. Understanding. Oke guys, are you ready? Ready dong ya. Oke, yuk nomor 1 ini dia. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 itu, what is the main purpose of the reading section in the TOEFL test? A, B, C, atau D? Oke. Number 2, uh, in which of the following strategies is best used to quickly identify the main idea of the passage? Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Number 3. How many questions are included in the reading section of the TOEFL PBT? How many questions in reading? Okay, A, B, C, or D? Number 4, which of the following is not? Ya, seperti TOEFL ya. A type of TOEFL test based on its media format. Oke, media format loh ya. Oke. Number 5, what should a test taker do if they don't know the correct answer to a TOEFL question? Apa yang harus mereka lakukan? Tadi yang terakhir ya. The last magical technique. Ya, jurus pamungkas. Okay, and then now, let's move to the real question. On reading comprehension, 10 question. Ya, 10 question. Oke. Ini ada satu bacaan, jadi kalian nanti bisa baca dalam satu layar gitu ya. Dalam satu layar. Oke, ini dia. Ya, silakan di saya itu dulu ya. Oke. Oke. Question number 1 up to 10. This is the text. I don't know. I will not tell you about the title, about the topic, because you have to read first. Yeah. From it has long been known, ya, sampai a balance of gases is preserved in the atmosphere. Okay, sudah? And now these are the question. This is number 1. Which title best expresses the ideas in this passage? And then number 2, in the photosynthesis, water, blah, 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 blah. Number 3, which process in the opposite of the photosynthesis? Yeah, the opposite. Yeah, number 3. And then number 4, the combination of carbon dioxide and water to form sugar result in an excess of what? Number 5, the word stored in line 13 is closest meaning to. Okay. Number 6, in the photosynthesis, energy from the sun is blah, blah, blah. Number 7, the word there in line 15 refers to. And then number 8, the word successively in line 15 is closest meaning to. Kan biasanya ada 2 kan ya? Closest meaning to ada 5 dan 8. Number 9,
Besides the manufacture of food for plants, what is another benefit of photosynthesis? Silakan. Ya, dari empat ini apa? Kemudian the last one, number 10, which of the following is not true of the oxygen used in the photosynthesis? Okay, you have to know this one is not true, ya. Oke. Oke, sudah dijawab semuanya 10. And then, as usual, ladies and gentlemen, all right. And then now, please move your answer, yeah, to this link, bit.ly slash reading to fall 2025, or just scan it, the QR code. Yeah. And then after that, click submit and you will find your score as usual. Okay. Right. Good luck, ladies and gentlemen. That's all that I can say. So be happy because I think, although it is an online learning, online classes, yeah, because there are a lot of reasons. Tomorrow will be holiday, I think, yeah. I think kita tetap kelas menggunakan kelas yang interaktif dan juga apa namanya, I hope itu memberikan manfaat juga buat Anda semuanya dan tidak mengurangi apa namanya itu keaktifan kita di kelas gitu ya. Alright, ladies and gentlemen, that's all that I can say. So, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Sheshe. Ya, syukron kathira and merci. Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.